Shalom pemirsa, welcome back to channel Setetes Air Hidup, khususnya dalam episode Air Hidup The Series. Saudara, jika Anda sedang mengalami masa sulit, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ia yang akan memelihara engkau dimanapun engkau berada. Ia adalah setia, Dia tidak akan meninggalkan kita dan Dia akan menyertai kita. Tuhan akan memelihara kita dalam segala kondisi yang jahat dan membawa kita ke kondisi yang terang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terus ikutilah kami di episode-episode selanjutnya dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Salam metanoia meno peripateo. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, sekali lagi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya ya, bahwa hari-hari ini adalah Tuhan sedang menepi umatnya ya. Lewat seluruh kejadian-kejadian yang ada ini, Tuhan sedang menampi umatnya ya. Tambah dekat kedatangan Tuhan, tambah gencar Tuhan menampi umatnya ya. Karena sekali lagi setiap orang yang masuk dalam kerajaan surga adalah benar-benar orang pilihan Tuhan. Oleh karena itu jangan kita ketinggalan ya. Oke, kita akan mulai bersama-sama. Saudara, hari ini Tuhan berikan ini kepada saya untuk harus saya sampaikan kepada saudara ya. Dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Next. Efesus 4 ayat yang ke-27 dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Next. Kalau dalam King James Version dikatakan tidak ada tempat bagi iblis. Next. Kata kesempatan dalam bahasa Yunani di Efesus 4 ayat 27 ini adalah topos. Topos itu artinya tempat ya. Ada juga yang mendefinisikan kesempatan itu sebagai a spot, berpijak ya, dalam bahasa Inggris. Next. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, kesempatan itu adalah peluang atau keluasan. Next. Berarti Efesus 4 ayat 27 ini adalah jangan beri kesempatan, peluang, keluasan, tempat untuk berpijak kepada iblis ya. Jangan beri kesempatan, jangan beri peluang, jangan beri keluasan, jangan beri tempat untuk berpijak kepada iblis. Nanti saudara akan tahu, sekali kita beri kesempatan akan berakibat fatal. Next. Kalau ada kata larangan jangan, kemudian kita langgar, berarti yang pertama, kita melanggar firman Tuhan. Yang kedua, segala resiko dari pelanggaran tersebut kita sendiri yang akan menanggungnya. Ketika kita berada di lalu lintas di jalan raya, sudah dikatakan jangan mendahului, ada rambu lalu lintas, jangan mendahului, atau ada gambarnya mobil turun, itu ya, itu bukan harga mobil turun, tapi hati-hati itu jalan turun ya, jalannya turun gini. Kalau kita melanggar rambu-rambu itu, kalau sampai terjadi sesuatu yang menanggung kita sendiri, karena kita yang melanggar. Apalagi firman Allah,
Kalau firman Allah sudah katakan jangan, kalau kita langgar, yang pertama berarti kita melanggar firman Tuhan. Yang kedua, segala resiko dari pelanggaran tersebut, segala resiko dari kita memberi kesempatan kepada iblis, kita sendiri yang akan menanggungnya, bukan orang lain. Next. Yosua 7 ayat 11a mengatakan, orang Israel telah berbuat dosa. Mengapa orang Israel berbuat dosa? Karena mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Next. Jadi, kalau kita memberi kesempatan kepada iblis dalam hidup kita, maka itu berarti kita melanggar perintah Tuhan, dan hal ini adalah dosa. Dan kita harus menanggung akibat pelanggaran atau dosa kita ini, yaitu dengan maut. Karena Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa ialah maut. Ya, dikatakan tadi dalam Yosua, orang Israel telah berbuat dosa karena mereka melanggar perintah Tuhan. Jadi kalau kita melanggar perintah Tuhan, artinya kalau pada pagi hari ini topiknya adalah jangan memberi kesempatan kepada iblis. Kalau kita melanggar itu adalah dosa. Dan dosa akan berakibat pada maut. Resikonya maut. Roma 6 ayat 23 sudah katakan upah dosa ialah maut. Next. Jadi jangan coba-coba memberi kesempatan kepada iblis dalam hidup kita, karena kita akan menanggung maut. Segala sesuatu dari perbuatan kita pasti ada akibatnya, saudara. Entah itu baik, entah itu mulia, entah itu jahat, entah itu tidak baik, semua perbuatan kita ada akibatnya. Next. Mengapa dilarang memberi kesempatan kepada iblis? Tentunya ada maksudnya. Tuhan melarang kita untuk memberi kesempatan kepada iblis. Mengapa dilarang memberi kesempatan kepada iblis? Next. Yang pertama. Oke? Beberapa hal sebelum saya jelaskan, kita harus mengetahui sedikit tentang iblis, ya. Iblis itu bagaimana dan iblis itu siapa? Ya. Kalau seorang anak diberitahu, kamu jangan makan cabai, pasti anak zaman sekarang akan tanya. Kalau anak zaman dulu tidak boleh makan cabai, ya sudah tidak makan. Tapi kalau anak zaman sekarang, saudara larang, pasti tanya alasannya, tidak mungkin tidak. Kenapa mah saya kok tidak boleh makan cabai? Mamanya mulai menjelaskan cabai itu pedas, ya. Efek dari cabai, kalau kamu makan berlebihan, perutmu sakit, tenggorokanmu sakit. Ini harus dijelaskan. Pagi hari ini saya juga jelaskan kepada saudara, kenapa kok kita dilarang memberi kesempatan kepada iblis. Saya akan tunjukkan sedikit, saya akan kupas sedikit apa itu iblis, siapa itu iblis. Next. Iblis adalah malaikat yang memberontak kepada Allah, sehingga dibuang dari sorga dan kemudian menghasut manusia untuk berdosa. Memberontak itu gandengannya mesti menghasut, saudara. Saya sebelum tahu hal ini, saya seringkali berpikir, kenapa orang-orang yang memberontak itu kok mesti menghasut? Ya, kalau ada orang memberontak, itu pasti dia akan menghasut. Maksudnya gini, hei, ojo ngene, wong iku ngene, hei, hati-hati kontak kandhani ya, wis ojo maneh ngene, wong iku ngene. Karena dari sononya, dari awalnya, iblis, ya, malaikat
yang dibuang oleh Allah itu yang memberontak kepada Allah, sehingga dibuang dari surga. Dan kemudian karena dia memberontak, akhirnya dia menghasut manusia untuk berdosa. Jadi jangan heran kalau ada orang memberontak, mesti gandengannya orang itu akan menghasut. Pasti, karena sudah dari sononya. Saudara lihat orang-orang yang demo. Orang demo, dia tidak puas. Dia tidak puas dengan segala situasi kondisi yang ada. Dia mengadakan demo. Apa yang dia lakukan? Menghasut. Tiap-tiap pabrik didatanginya tokno siji, wongmu, tokno loro, tokno limo, tokno 6. Menghasut, saudara. Pasti menghasut. Dia memberontak, pasti mencari teman. Ini sudah dari sononya. Jadi saudara hati-hati. Pertama, engkau tahu bahwa iblis itu memberontak dan menghasut. Next. Di dalam kamus Alkitab, iblis itu juga disebut si jahat. Selalu melawan Allah serta rencana keselamatannya. Dia selalu menghasut manusia supaya berbuat dosa, supaya manusia ini gagal diselamatkan oleh Allah. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Sebab itu orang yang melakukan dosa apabila tidak sadar dan metanoia, maka endingnya pasti binasa. Karena iblis itu pembunuh. Jadi kalau ada orang melakukan dosa dan tidak sadar dan tidak melakukan metanoia, endingnya pasti binasa menurut Roma 6 ayat 23. Dan di dalam iblis tidak ada kebenaran. Sebab itu pertahankan untuk tetap memiliki standar hidup kebenaran firman Allah. Karena di dalam iblis tidak ada kebenaran. Dan iblis adalah bapa segala dusta. Hati-hati dengan bohong. Karena iblis ini bapak segala dusta. Ada ayatnya Efesus 4:25, Matius 5 ayat 37. Bukan Bunda Esther yang ngomong bahwa iblis itu bapak segala dusta. Hati-hati dengan bohong. Pada akhir zaman kuasa iblis akan meningkat. Ini sudah pernah saya beritakan. Next. Iblis dalam bahasa Ibrani atau dalam perjanjian lama itu disebut Satan. Satan itu artinya musuh. Ya. Dalam bahasa Yunani atau perjanjian baru, iblis itu disebut dengan diabolos. Artinya penfitnah, penghasut. Dalam perjanjian lama Satan artinya musuh. Dalam perjanjian baru diabolos artinya pemfitnah, penghasut. Next. Diabolos ini berasal dari kata kerja diabalo. Artinya menuduh, memfitnah. Diabolos secara harfiah juga bisa berarti bicara jahat, menuduh dengan tidak benar, pendusta, pendakwa, atau menyelidiki kelemahan-kelemahan manusia dan memprovokasi orang-orang yang tidak bersalah pada dosa. Karena iblis juga provokator dalam hal kejahatan. Ini yang saya peroleh dari secara harfiah artinya diabolos. Next. Jadi kalau kita rangkum, ini saudara harus tahu ya, dicatat. Jadi kalau kita rangkum, iblis itu adalah pemberontak, penghasut, penuduh, pemfitnah, bicara jahat, pendusta, pendakwa, provokator dalam hal jahat, pembunuh manusia, dan tidak ada kebenaran di dalamnya. Dari seluruh arti tadi, kalau dirangkum, iblis itu ini.
Hati-hati, sekali-sekali saudara jangan sampai menjadi pemberontak, penghasut, pemfitnah, bicara jahat, pendusta, pendakwah, provokator dalam hal jahat, pembunuh manusia. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Saudara, hati-hati dengan hal ini, ya. Karena ini adalah pekerjaan iblis. Kalau saudara beri kesempatan kepada iblis dan itu berkelanjutan, maka pasti hal ini akan ada dalam hidup saudara. Pasti, karena sifatnya iblis seperti ini, saudara. Jadi kalau kita beri kesempatan iblis dalam hidup kita, ini pasti ada. Karena ini sudah sifatnya iblis. Nah, iblis juga memiliki struktur organisasi yang canggih. Dan memiliki tingkat-tingkat otoritas. Ada, nanti dibaca ayatnya di rumah. Efesus 6 ayat 12. Next. Dalam Efesus 6 dikatakan, ya, bahwa musuh kita itu adalah pemegang-pemegang kekuasaan dari dunia yang tidak kelihatan. Ya, pemegang-pemegang kekuasaan dari dunia yang tidak kelihatan. Next. Penguasa dunia ini, maksudnya penguasa dalam dunia yang tidak kelihatan itu bahasa Yunaninya adalah arkon. Arkon itu artinya komandan atau pemimpin kepala. Itu arkon, ya. Next. Jadi musuh atau lawan kita yang ada di dalam dunia yang tidak terlihat oleh mata kita ini adalah yang pertama komandan. Arkon. Setelah itu di bawahnya lagi ada penguasa-penguasa dalam dunia periblisan. Itu ada penguasa-penguasa. Setelah itu turun lagi ada penghulu-penghulu. Penghulu-penghulu ini kalau dalam bahasa aslinya artinya ketua atau kepala suku dalam dunia periblisan. Ya, jadi mereka juga punya ketua atau kepala suku. Dan di bawahnya lagi roh-roh jahat. Di mana kekuatan roh-roh jahat ini 2 kali dari manusia biasa. Disebutkan di Markus 5 ayat 1 sampai 16, nanti saudara baca di rumah. Di situ diceritakan bagaimana roh-roh jahat itu kekuatannya 2 kali dari manusia biasa. Jadi ini tingkatan-tingkatannya, ya. Next. Saudaraku, peperangan kita setiap hari adalah menghadapi musuh yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Tapi musuh kita itu bisa melihat kita. Ini suatu peperangan yang tidak mudah untuk dihadapi. Apalagi musuh kita ini golongan petinggi-petinggi, pembesar-pembesar, pemegang-pemegang kuasa dari dunia yang tidak terlihat. Kita perang. Kita tidak tahu kalau musuh kita ada yang sembunyi di sana, di sana, di sana. Tapi musuh kita tahu kalau kita sedang berdiri di sini. Ini repot. Bahaya, saudara. Kita tidak tahu. Oh, di sana kita pasti terserang, saudara. Iblis itu kita tidak bisa lihat, saudara. Tidak bisa lihat secara kasat mata. Oh, iki iblis, setan, roh jahat. Secara kasat mata kita tidak bisa lihat. Tapi dia sekarang bisa lihat kita. Engkau disirami supaya ngantuk dengar firman. Engkau diajak peralihan yang lain supaya tidak konsen mendengar firman. Dan lain sebagainya. Dia tahu posisi kita, keberadaan kita, di mana kita, apa yang kita lakukan, naik turunnya rohani kita, naik turunnya iman kita. Dia tahu karena dia bisa melihat kita. Tapi kita tidak bisa melihat dia. Saudara, peperangan kita terhadap iblis itu adalah seperti itu.
Dan mereka itu adalah petinggi-petinggi, pembesar, pemegang-pemegang kuasa dari dunia yang jahat. Jadi kita tidak bisa lihat dia, tapi dia bisa lihat kita. Karena itu hati-hati. Karena kalau kita tidak hati-hati, kalau kita beri kesempatan sewaktu-waktu, dia bisa lempar serangan ke kita. Bisa dia lempar serangan ke kita, saudara. Jangan beri kesempatan, saudara. Jangan beri lubang. Saudara mungkin tanya, kenapa ya ada orang Kristen kok mempan disantet? Kenapa ada orang Kristen kok mangsa disantet? Pasti ada lubang. Kalau rumah saudara rapet, ditutup rapet, tidak akan ada lalat masuk. Tapi begitu pintu dibuka sekali atau jendela dibuka, pasti ada lalat masuk. Iblis itu tidak perlu lubang yang wah resmi gede, tidak. Iblis hanya butuh selubang jarum, dia bisa masuk. Kenapa ada orang Kristen bisa disantet? Mungkin dia punya kepahitan di hidupnya. Walaupun dia sudah baca Alkitab, ke gereja dan sebagainya, tapi ada lubang, kepahitan, kedengkian, kedendaman, sakit hati, itu lubang untuk iblis bisa masuk. Jadi iblis tidak butuh lubang besar. Saudara ingat kata-kata saya, iblis hanya butuh lubang sebesar jarum. Dia bisa masuk sampai mengakibatkan kita binasa. Ya. Next. Iblis juga memiliki kawasan teritorial atau bagian wilayah atau daerah hukum. Contohnya, seorang dukun dari suatu daerah kalau mau beroperasi ke daerah lain, maka ia harus permisi kepada penguasa jahat di daerah itu. Karena ada daerah hukum, ada teritorial juga, mereka juga punya, saudara. Ya. Next. Di dalam Wahyu 12 ayat 9 juga dikatakan bahwa iblis itu juga punya malaikat-malaikat dan pasukan. Hati-hati, firman Allah katakan iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Iblis juga punya malaikat-malaikat dan pasukan loh, saudara. Ini Wahyu 12 ayat 9 yang mengatakan. Next. Iblis juga memiliki kuasa di dunia seperti membuat kaya, membuat miskin, menyembuhkan penyakit, membuat orang sakit, membuat kebal, sakti, merasuki manusia, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Iblis juga bisa membuat kaya, membuat miskin, menyembuhkan orang sakit, membuat orang sakit. Iblis juga bisa, saudara. Next. Sebenarnya iblis itu sudah dikalahkan oleh karena kuasa kebangkitan Kristus. Nanti saudara baca ayatnya. Di dalam Roma juga mengatakan Allah telah menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Tetapi kitalah yang selalu memberi kesempatan kepada iblis untuk bekerja dalam hidup kita. Oleh karena itu Paulus katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Sebenarnya Allah telah menghancurkan iblis di bawah kaki kita masing-masing. Tetapi mengapa kadang iblis masih leluasa dalam hidup kita? Karena ini, kitalah yang memberi kesempatan kepada iblis. Iblis itu aslinya tidak berani loh, saudara. Dia kalah loh sama kuasa Tuhan. Kalau di dalam hidup kita ada kuasa Tuhan, dia tidak berani, saudara. Kenapa kalau rumah yang ada begini, wah ada kelihatan begini, kenapa dipanggilkan supaya didoakan? Karena iblis tidak berani dengan kuasa dan otoritas Tuhan.
Tapi kalau iblis bekerja dalam hidup kita, karena kita yang memberi kesempatan, membuka kesempatan, dia masuk. Iblis itu tidak bisa diberi kesempatan, saudara. Sekali dia tahu kita lengah, dia masuk. Karena itu kesempatan. Dia tidak pernah, dia selalu kerjanya melalui kesempatan. Iblis tidak pernah kerja secara khusus. Kerjanya menyerangnya selalu melalui kesempatan. Next. Hati-hati. Jangan pernah main-main dengan dosa dalam bentuk apapun. Karena dosa itu berasal dari iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8 katakan ini. Bahwa dosa itu berasal dari iblis. Segala bentuk ketidakbenaran adalah berasal dari iblis. Karena di dalam iblis tidak ada kebenaran. Next. Yang kedua. Yang pertama kita sudah tahu iblis, bagaimana itu iblis. Sekarang yang kedua. Cara iblis bekerja secara umum dulu yang akan saya sampaikan. Ya, nanti ada hal-hal khusus bagaimana cara dia bekerja. Ini yang secara umum dulu. Cara iblis bekerja. Next. Ayub 1 ayat 7 mengatakan. Bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Saudara, Tuhan bertanya kepada iblis, iblis, kamu ini dari mana aja toh? Iblis menjawab, aku dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Sini siapa yang sering jalan-jalan ke luar negeri? Michael. Kalau Michael jalan-jalan ke luar negeri, apa seluruh dunia sudah dikelilingi dan sudah dijelajah? Belum. Pasti belum. Karena apa? Tapi kalau iblis, dia sudah loh mengelilingi dan menjelajah bumi. Dari ini aja kita sudah kalah, saudara, sama iblis. Kalah maksudnya pengalaman loh. Pasti kalah. Karena dia sudah mengelilingi dan menjelajah bumi. Next. Dan Tuhan berkata kepada setan, dari mana engkau datang? Kemudian setan menjawab dan berkata, dari pergi ke sana kemari di bumi dan naik turun di dalamnya. Ini versi King James Version. King James Version itu mendekati terjemahan yang sebenarnya. Menurut King James Version, iblis itu pergi ke sana kemari di bumi dan naik turun di dalam bumi. Next. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengelilingi itu artinya melingkari, mengitari. Next. Menjelajah itu artinya bepergian kemana-mana untuk menyelidiki. Tadi dikatakan, iblis ngomong, aku dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Berarti iblis sudah pergi kemana-mana untuk menyelidiki. Menjelajah juga berarti menelusuri sampai ke pelosok-pelosok. Jangan bilang Mojosari Ndeso, jauh dari perjalanan iblis. Oh, dia sudah ke pelosok-pelosok. Saudara mau ngomong pelosok mana sekarang? Yang tidak masuk di peta. Pelosok paling dua sosok. Itu dia sudah pernah masuk loh, saudara. Pernah mengitari, pernah menyelidiki. Menjelajah itu artinya meneliti, mengamat-amati, itu menjelajah. Next. Jadi iblis itu telah beribu-ribu tahun melakukan perjalanan dalam, mengitari bumi, melingkari bumi, kesana kemari di bumi, naik turun
turun bumi, berpergian kemana-mana untuk menyelidiki bumi, menelusuri sampai ke pelosok-pelosok bumi, meneliti bumi, mengamati bumi. Next, iblis telah beribu-ribu tahun menggeluti, menguasai seantero bumi. Umur kita masih baru berapa? Paling 80-90 tahun. Dia sudah beribu-ribu tahun menggeluti, menguasai seantero bumi. Next. Nih. Dia sudah bertahun-tahun menguasai dan menggeluti bumi. Next. Iblis tidak perlu Google Maps. Kalau saudara kan masih ada daerah-daerah yang tidak tahu. Kalau pergi-pergi pakai Google Maps. Kalau iblis tidak perlu. Karena dia sudah beribu-ribu tahun melakukan perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Iblis itu seperti ini loh saudara. Jadi kalau saudara masih nekat memberi kesempatan kepada iblis, tidak tahu. Next. Iblis sudah amat sangat berpengalaman sekali dalam menjatuhkan dan membinasakan manusia. Karena iblis sudah beribu-ribu tahun dia beraktivitas dalam kelihayannya yang licik untuk menjatuhkan dan membinasakan manusia. Iblis sudah pengalaman beribu-ribu tahun. Jadi iblis tahu kalau menghadapi orang ini cara menjatuhkan harus lewat ini begini. Kalau menghadapi orang ini cara menjatuhkannya harus begini lewat ini. Cara menghadapi orang yang sifatnya seperti ini, cara menjatuhkannya harus begini dan seperti ini. Menghadapi orang yang tekun ke gereja, cara menjatuhkannya harus begini. Dia sudah pengalaman. Dia tahu setiap orang cara menjatuhkannya bagaimana, dia tahu. Karena sudah beribu-ribu tahun dia mengalami menghadapi berbagai sifat watak karakter orang. Iblis sudah pengalaman, saudara. Beribu-ribu tahun dia menghadapi sifat watak karakter orang. Jadi dia sudah punya patron. Kalau menjatuhkan orang yang sifatnya seperti ini, harus pakai cara ini. Dengan begini-begini. Kalau orang ini begini. Saudara bekerja berdasarkan pengalaman, dengan berdasarkan pengetahuan. Saya kira yang berdasarkan pengalaman ini yang lebih bagus, saudara ya. Yang berdasarkan pengetahuan, kalau dia lebih lama pengalamannya lebih banyak, lebih bagus tentunya. Pengalaman itu perlu, saudara. Saudara misalnya belajar buat donat nih, Bu Erni kalau bikin donat. Auce, saudara ya. Saudara pertama belajar bikin donat. Saudara pasti punya pengalaman-pengalaman. Oh, ternyata donat itu kalau tepungnya begini, dia enggak mau mekar digoreng. Oh, ternyata dari mana saudara punya pengalaman bikin donat? Karena saudara sudah sering bikin donat. Saudara tanya Cik Cen, bikin tahu berontak, bikin lemper, bikin risol. Pengalaman kalau Cik Cen. Sudah bertahun-tahun betul Cik Cen. Lah kalau saudara yang enggak pengalaman bikin lemper, ceket gak karu-karuan, gak model lemper, modelnya gimbal, saudara. Karena enggak pengalaman. Orang mau beli, yo iki lemper tau apa sih kok dimek-mek ini modelnya. Tapi kalau iblis pengalaman saudara dalam menjatuhkan orang. Karena wis cekelane bertahun-tahun dia. Pengalamannya. Next. Yang kedua, pekerjaan iblis secara umum. Selalu memusuhi kebenaran. Yohanes 8 ayat 44 nanti dibaca di rumah. Iblis itu selalu memusuhi kebenaran. Di mana ada kebenaran dia tidak suka. Next.
Secara umum, cara yang ketiga iblis bekerja selalu mencari mangsa. Saudara, makanya jangan beri kesempatan, karena iblis itu cara kerjanya dia itu selalu aktif dalam mencari mangsa. Kalau kita beri kesempatan, wah ini makanan empuk, saudara. Karena iblis selalu aktif dalam mencari mangsa. Next, yang berikutnya. Cara iblis bekerja secara umum. Nanti di rumah baca Yohanes 13 ayat 2. Iblis berani memasuki perkumpulan atau persekutuan orang Kristen untuk menyuntikkan gagasan agar saling menyalahkan dan saling mengkhianati. Makanya setiap gereja Tuhan harus ada pendoa. Kalau gereja Tuhan tidak ada pendoa, wah, sangat mudah sekali dirobohkan bentengnya oleh iblis. Iblis berani memasuki perkumpulan atau persekutuan orang Kristen untuk menyuntikkan gagasan agar saling menyalahkan dan saling mengkhianati. Next. Iblis juga menghalangi orang mendengarkan firman Tuhan. Dan iblis juga memelintir firman Tuhan. Nanti saya kasih contoh. Ini ayatnya dipotret supaya saudara tidak nganggep ini omongan saya. Di foto, nanti di rumah dibaca. Ayat yang saudara baca pasti ngomong begini. Iblis juga menghalangi orang yang mendengarkan firman Tuhan. Disebuli, dikipasi, cek ngantuk. Pikirannya diarahkan ke yang lain, cek ngobrol satu dengan lain. Pikirannya diarahkan ke keadaan rumah. Oh iya rek, waduh kompor mang durung dipateni apa iki. Ini saudara baca ini dipotret, nanti di rumah dibaca ayatnya. Iblis juga menghalangi orang mendengarkan firman Tuhan. Dan iblis juga memelintir firman Tuhan. Wes, apalagi orang tidak mendengarkan firman Tuhan, tambah gampang aja iblis kata melintir. Kalau orang dengarkan firman Tuhan, mengerti, bertumbuh, mungkin dia tidak bisa melintir. Atau mungkin hanya mendengarkan tok. Wes gak ngerungokno. Wah, iki dipelintir, wes gampang saudara. Iblis pengalaman kok cara melintir firman. Sudah beribu-ribu tahun. Next. Iblis akan berusaha menimbulkan perpecahan di antara orang Kristen. Dipotret ayatnya, difoto. Nanti di rumah dibaca. Berwaspadalah terhadap konflik di antara saudara seiman. Iblis sangat ahli memakai hal-hal sepele untuk menghancurkan persekutuan dan menimbulkan ketidakpuasan. Next. Sekarang saya akan jelaskan cara kerja iblis yang lebih detail lagi. Kalau tadi setiap cara-cara umum lah yang dipakai oleh iblis seperti itu. Sekarang saya akan berikan contoh bagaimana cara kerja iblis yang lebih detail lagi. Next. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, secara detail yang pertama iblis cara kerjanya mencuri, membunuh, lalu dibinasakan. Oke, kita lihat. Mencuri dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah klepto. Klepto itu artinya mencuri atau mengambil
diam-diam. Itu mencuri dalam ayat ini. Klepto, mengambil secara diam-diam. Namanya pencuri pasti tidak ada yang pengumuman. Tasmu tak cukup. Tidak mungkin. Mesti selimpene orang. Saya pernah lihat di, apa itu lupa ya saya. Facebook mungkin. Ono ibu-ibu uak. Facebook apa video kirimannya siapa ya? Ono ibu-ibu enggak tahu ikut acara apa gitu saudara, terus bawa kresek semua. Waduh cepet saudara, ngelebok kue mangkok, roti kukus, masuk di tas. Itu kok apa maksudnya begitu banyak kok enggak bisa kelihatan, terus saya sampai heran saudara. Cepet buka kresek di tasnya, langsung dimasukkan lemper roti kukus, kue mangkok dan sebagainya. Itu banyak loh saudara yang melakukan, bukan 1-2 orang loh. Aku sampai gumun saudara. Kalau hari Kamis kemarin memang saya sengaja bawa kresek, saudara. Karena saya membawakan Susi Mariani. Ini kalau ada jajan mesti kayak mau ngambil tuh mbok sungkan, mbok ya apa. Jadi saya memang bawa kresek Kamis kemarin. Saya mau masuk gak ono wong tak leboni lemper. Kawon mulai masuk no sakmu. Mencuri, mengambil diam-diam ini pekerjaan iblis, saudara. Klepto. Next. Sekarang membunuh. Membunuh itu tuo. Membunuh itu artinya mengorbankan, membantai. Ini cara iblis membunuh, saudara. Cara kerjanya dia. Mengorbankan, membantai. Next. Nanti saudara tahu ya. Membinasakan. Membinasakan itu apolumi. Artinya apolumi itu mengeluarkan dari jalur atau jalan sepenuhnya. Jadi cara iblis bekerja secara detail yang pertama, saudara berjalan di jalan Tuhan. Dia, iblis, cara kerjanya berusaha mengeluarkan saudara dari jalannya Tuhan. Dengan berbagai cara sesuai dengan watak dan karakter saudara. Karena iblis sangat berpengalaman. Apolumi berarti membuat jadi tidak berguna. Membuat semua orang harus dihukum mati. Kematian dan penderitaan kekal. Sampai akhir hidup orang tersebut hancur, bubar, musnah. Ini artinya membinasakan dalam bahasa Yunani, apolumi. Ini cara iblis saudara bekerja. Next. Contoh. Nanti dibaca di rumah. Next. Pertama, terjadi perbincangan antara Hawa dengan iblis. Saudara perhatikan, pertama tidak saling menyentuh. Hanya omong-omong, berbincang-bincang. Next. Di dalam perbincangan ini, tentunya Hawa menggunakan mata, telinga, mulut. Orang kalau omong-omong, kalau bincang-bincang, mesti melihat mata. Telinganya mesti mendengar. Mulutnya mesti bergerak, ngomong. Next. Di dalam perbincangan ini, ada 2 hal yang dikerjakan oleh iblis agar manusia jatuh ke dalam dosa. Di dalam perbincangan ini ada 2 hal yang dikerjakan oleh iblis supaya Hawa keluar dari jalurnya Tuhan. Apa caranya? Next. Yang pertama, iblis memutar balikkan firman Tuhan atau perkataan Tuhan. Next. Tuhan ngomong sama Hawa, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi kalau iblis, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan.
Next. Saudaraku, berhati-hatilah dan bersungguh-sungguhlah dalam mendengar firman Tuhan. Next, supaya di dalam kita mendengar firman Tuhan, kita dapat menerima dengan baik, menangkap dengan baik, mengerti dengan baik. Next, sehingga kita bisa menangkal pemutarbalikan iblis terhadap firman Allah yang kita dengar. Berhati-hatilah dalam mendengar firman, supaya kita bisa menerima dengan baik, menangkap dengan baik, mengerti dengan baik, sehingga kita bisa menangkal apabila iblis memutarbalikkan firman Allah yang kita dengar. Next. Mendengar dengan sungguh-sungguh, menangkap dengan baik, menerima dengan baik, bisa menangkal pemutarbalikan iblis terhadap firman Allah. Makanya saya paling tidak suka kalau ada orang dengarkan firman tidak konsen, saudara. Karena iblis tahu loh sifat karakter kebiasaan kita. Jadi dia tahu kalau orang ini cara jatuhkannya begini. Kalau orang ini begini. Karena dia sepengalaman beribu-ribu tahun menghadapi banyak orang. Mulai dari zaman orang kuno karena sudah beribu-ribu tahun sampai orang modern, dia tahu cara menjatuhkannya. Next. Yang kedua, yang dilakukan oleh iblis dalam perbincangan tersebut, yaitu iblis memfungsikan dirinya sebagai provokator. Lihat. Tuhan ngomong, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi iblis, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Provokator. Mungkin iblis tahu Hawa iki gampange wong nek sifate kaya Hawa ngene, ala diprovokatori mesti katut. Mungkin loh saudara ya, karena iblis kan sudah berpengalaman beribu-ribu tahun. Yang kedua, setelah terjadi perbincangan itu, lalu Hawa mulai melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Saudara, ini yang saya tulis ini ayat ya, bukan perkataan di luar ayat, nanti saudara baca ya. Setelah terjadi perbincangan itu, lalu Hawa melihat bahwa pohon itu baik dan sedap kelihatannya. Ini Hawa sudah mulai terprovokator ini saudara. Kalau enggak mungkin dia. Kalau dia tidak percaya mesti wis sopo bles gak wis iku provokator. Tapi dia mulai loh melihat pohon itu dan baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Next. Hati-hati. Dosa di mata kita awalnya baik dan sedap. Dosa itu awalnya di mata kita baik dan sedap. Next. Yakobus mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Next. Dalam tahap 2 ini, karena iblis sudah diberi kesempatan untuk berbincang-bincang dan pikiran Hawa sudah mulai kena atau percaya dengan omongan iblis, maka dosa itu terrealisasikan lewat mata, melihat baik dan sedap. Next. Terus
terus berjalan, saudara. Sekali dikasih kesempatan terus berjalan. Dan Hawa tidak berdaya untuk menghentikan perjalanan pekerjaan iblis. Buktinya terus berjalan yang ketiga. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Mekel kacamatanya dipakai ya. Kamu tidak bisa mendapatkan cinta kalau tidak pakai kacamatamu ya. Next. Di dalam tahap 3, iblis sudah berhasil masuk ke dalam hati. Karena hatinya Hawa sudah mulai tertarik. Next. Berlanjut. Yang keempat. Hawa mengambil buah itu. Berarti sudah berbuat. Saya kemarin bertumbuh bersama selama 2 hari 17 dan 20 Agustus. Saya sudah sampaikan. Apa itu pencemaran rohani? Apa itu pencemaran jasmani? Sudah saya rinci satu persatu. Berbuat. Dosa itu sudah bukan hanya di hatinya Hawa. Tapi sudah berbuahkan perbuatan. Dia mengambil. Mengambil itu kan berbuat. Next. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, keinginan akan buah itu dia mengambil, ia akan melahirkan dosa. Next. Dalam tahap 4 ini, dalam Hawa mengambil atau berbuat ini, sudah masuk dalam tahap perbuatan. Sekali iblis diberi kesempatan, walaupun kecil, iblis akan terus masuk dan merusak sampai binasa. Dalam Yohanes 10 dikatakan bahwa iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Next. Terus berjalan. Yang kelima. Hawa memakan buah itu. Dimakan artinya apa, saudara? Masuk ke dalam tubuh. Kalau diambil di gua mungkin saudara ya, masih selamat. Mungkin loh, karena saya enggak tahu saat itu ya. Iki diambil dipangan, saudara. Dimakan. Next. Dalam tahap 5 ini, memakan artinya memasukkan ke dalam tubuh lewat mulut. Dosa itu sudah masuk ke dalam tubuhnya. Next, yang ke-6. Nah ini saudara. Tahap 6 ini sing garai binasa, sing garai cilaka di sini saudara. Lalu buah itu diberikan kepada suaminya. Dosa itu ditularkan. Next. Galatia 5 ayat 9 ngomong, sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Next. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Next. Dalam tahap 6 ini, diberikan kepada suaminya. Itu artinya dosa itu sudah merambat, sudah ditularkan, sudah menular kepada Adam. Ini saudara. Next. Sekarang kehancurannya. Suaminya memakan juga buah itu. Wes, kalau bahasa Jermannya tumbuh oleh tutup. Next. Di dalam tahap 7, suaminya memakan buah itu pula. Hancurlah sudah. Disinilah. Kalau iblis diberi kesempatan sedikit
sedikit saja, dia akan masuk sampai membuat kita hancur. Sampai akhirnya, masih ada? Besok minggu saya lanjutkan ya. Sampai akhirnya Adam Hawa harus keluar dari Taman Eden. Ini saudara ya, hati-hati jangan memberi kesempatan kepada iblis. Iblis itu kayak itu tadi. Saudara ingat-ingat dia pekerjaannya begini, caranya begini, pengalamannya beribu-ribu tahun, cara menjatuhkannya. Dia masuknya halus saudara. Tapi akibatnya maut. Dosa itu pertama sedap, indah, tapi akhirnya maut.